salamu sadaqah, salamu ya ahlul jannah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun kita berada, semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah seberapa banyak nih amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan kali ini? Semoga amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari SMA Muhammadiyah 1 Klaten dan saya sendiri, Sakifah Tazkiyatun Nafisah, sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Acara yang ketiga, penyampaian tausiah dengan judul Ramadan Membentuk Generasi Qurani. Acara yang keempat, yakni penutup. Menuju acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, yang akan dibacakan oleh Uhtina Khalifah Andriani Putri dan Ahina Muhammad Ihsan. Waktu dan tempat kami persilahkan.
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya
yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Semoga yang mendengarkan dan membacakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menuju acara yang ketiga, yakni penyampaian tausiah dengan judul Ramadan Membentuk Generasi Qur'ani yang akan disampaikan oleh Akhina Rangga Wibisana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan syahru ramadhana alladzi unzila fihi al-qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukbilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan di tahun 1440 Hijriah ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah penuh dengan keislaman ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang Ramadan membentuk generasi Qur'ani. Ketahuilah bahwa manusia terbaik dan generasi terbaik adalah mereka yang terdidik dengan Al-Quran. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karenanya, manusia yang terbaik dan yang termulia sudah tentu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang pertama kali belajar dan yang pertama kali mengajarkan Al-Quran. Dan beliau bersabda, Tuhanku telah mendidik aku dan sangat baik dalam mendidikku. Dengan apa Allah mendidik Nabi? Tentu dengan Al-Quran. Seperti ketika Nabi ditegur oleh Allah lewat Quran surat Abasa. Ketika berpaling dari orang buta yang hendak mencari petunjuk oleh Aisyah, beliau pernah ditanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, adalah akhlaknya Al-Quran. Begitu juga generasi yang terbaik adalah generasi yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Rasulullah pernah memuji mereka, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya. Maka begitulah, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi yang terbaik dan yang termulia. Waktu yang terbaik adalah waktu yang berhubungan dengan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar dan juga bulan Ramadan merupakan malam dan bulan yang terbaik. Begitu juga tempat yang terbaik adalah tempat di mana Al-Quran diturunkan, yaitu di dua kota suci, Makkah
dan Madinah. Lalu, bagaimana cara kita membentuk generasi Qur'ani? Mari kita simak yang disampaikan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana Nabi mengajarkan dan mendidik para sahabat dengan Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Dulu seseorang di antara kami apabila belajar 10 ayat dari Al-Quran, beliau tidak akan melewatinya hingga dia mengetahui makna-makna dan mengamalkan isinya." Pun juga terjadi di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, juga punya kisah tersendiri dalam mengajarkan murid-muridnya yang biasa disebut sebagai santri Al-Ma'un. Beliau pernah mengajarkan santri-santrinya surat Al-Ma'un dan diulang beberapa kali hingga santri-santrinya bertanya kepadanya, "Kenapa masih diulang-ulang dan tidak pindah ke surat yang lain?" Ahmad Dahlan menjawab, "Apakah kalian sudah mengetahui? Apakah kalian sudah memahami makna-maknanya?" Para santri menjawab, "Sudah, bahkan kami sudah memahami, bahkan kami sudah menghafalnya dengan sangat baik." Lalu Ahmad Dahlan pun bertanya lagi, "Apakah kalian telah mengamalkan isi kandungannya?" Mereka pun terdiam. Lalu Ahmad Dahlan memerintahkan kepada santri-santrinya untuk menyantuni anak yatim dan menolong para fakir miskin. Dari dua kisah tersebut yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa untuk menjadi generasi Qur'ani ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah menanamkan iman pada Al-Quran hingga mencintainya, mengajarkan baca dan hafalan, mengajarkan arti dan makna ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan, dan yang terakhir adalah mendakwahkan Al-Quran. Sementara itu, kalau kita kaji dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, di situ dikatakan bahwa pada bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai itu, dan juga sebagai pembeda antara yang baik dan yang batil. Sebagaimana diketahui bahwa manusia memiliki hati, akal, dan fisik, maka jika ingin menjadikan sebuah generasi menjadi generasi Al-Quran, setidaknya ketiga komponen ini harus diisi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama adalah hati. Jika ingin menjadi generasi Qur'ani, maka generasi muda harus selalu menjadikan Al-Quran sebagai hiasan hati dan makanan bagi hati mereka. Makanan hati adalah zikir. Dan salah satu dari bentuk zikir adalah Al-Quran yang juga disebut al-zikr. Oleh sebab itu, jika ingin menjadi generasi Qur'ani yang ruhnya kuat, yang kalbunya kuat, maka dekatkanlah hati dengan Al-Quran. Yang kedua adalah akal. Seorang generasi Qur'ani sudah semestinya menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing akal pikirannya. Mereka yang senantiasa ingat kepada Allah, akalnya akan dibimbing kepada kebaikan. Jika pikiran sudah dibimbing Allah, maka pikirannya akan lurus. Akalnya akan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa orang-orang yang berilmu makin tinggi ilmunya, makin mantap keimanannya, karena dibimbing oleh akal yang lurus tadi. Yang ketiga adalah fisik. Generasi Qur'ani adalah generasi Islam yang menjadikan aktivitas fisiknya di bawah bimbingan Al-Quran. Amalan-amalannya adalah amalan kebaikan. Dari lisan dan lidah keluar kalimat-kalimat yang baik. Kemudian seluruh tubuhnya diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Kakinya melangkah kepada kebaikan, tangannya digunakan untuk menolong orang-orang, dan seluruh ucapan tindakannya dilaksanakan dan diarahkan kepada kebaikan. Oleh sebab itu, jika generasi muda ingin menjadi generasi Qur'ani, ketiga komponen ini setidaknya harus ditanamkan sejak dini. Untuk itu, kepada generasi muda sekalian, terus dan teruslah membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran,
bisa membuat hati kita menjadi lebih tenang, pikiran kita menjadi lebih jernih, serta insya Allah visi kita akan diarahkan kepada kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian tausiah Ramadan membentuk generasi Quran oleh Akhina Rangga Wibisana. Semoga di Ramadan kali ini kita dapat menjadi generasi Quran. Menuju acara yang keempat, yakni penutupan. Marilah kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian yang dapat kami persembahkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.